Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan membahas dan mempraktikkan cara mengolah dan menganalisis data, di mana data itu memiliki variabel interveningnya. Oke, pengolahan dan analisis data yang digunakan itu menggunakan software Smart PLS. Nah, di sini saya memiliki data yaitu penelitian mengenai pengaruh nih. Jadi saya perlihatkan pengaruh financial knowledge, financial attitude, financial skill ya terhadap keputusan investasi milenial ya melalui fintech utility. Oke, jadi di penelitian ini itu dia memiliki 3 variabel independen atau 3 variabel eksogen, 1 variabel endogen ya, dan 1 variabel mediator atau intervening. Nah, variabel intervening atau mediator di sini adalah fintech utility ya. Ini fintech utility yang ini. Ya. Ini fintech utility. Sedangkan variabel eksogennya adalah financial knowledge, financial attitude, dan financial skill. Dan variabel endogennya adalah keputusan investasi milenial. Nah, kita akan mulai mengolah untuk melihat apakah ada pengaruh ya, entah itu pengaruh langsung ya dari variabel eksogennya terhadap variabel endogennya atau pengaruh tidak langsung ya yang dimediasi oleh fintech utility sebagai variabel mediator. Nah, jadi di sini ada beberapa hipotesis ya. Nah, hipotesisnya itu ini. Hipotesis 1 ya, ini pengaruh financial knowledge terhadap keputusan investasi milenial. Lalu ini hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, hipotesis 5, hipotesis 6, dan hipotesis 7. Jadi ada 7 hipotesis ya. Ada 7 hipotesis yang bisa yang akan dicari ya, akan dicari hasilnya kira-kira semua hipotesis ini terpenuhi atau tidak ya. Kita akan lihat. Oke, jadi data ini itu sudah saya uji validitas dan reliabilitasnya ya menggunakan analisis measurement model ya. Jadi di situ ada uji validitas, reliabilitas, ya, ada validitas konvergen, validitas diskriminal, lalu ada reliabilitasnya, dan menghasilkan model yang seperti ini dengan indikator-indikator yang pada saat uji validitasnya itu ada indikator-indikator yang harus dibuang karena tidak memenuhi kriteria ya. Jadi karena kriteria yang digunakan itu adalah 0,7 untuk faktor loadingnya, tapi ada beberapa indikator itu yang faktor loadingnya di bawah dari 0,7, sehingga harus dibuang ya. Nah, oke, jadi setelah validitas dan reliabilitasnya sudah diuji, lalu kemudian sekarang kita akan langsung menguji hipotesisnya ya. Jadi tidak menguji struktural modelnya lagi ya. Kita langsung, karena ini adalah video untuk menguji hipotesis ya. Jadi saya langsung pada uji hipotesisnya. Sebentar. Oke, jadi saya langsung menguji hipotesisnya. Oke, pertama itu saya akan menguji arah pengaruhnya ya, arah pengaruh. Apakah arah pengaruhnya itu positif atau arah pengaruhnya negatif. Nah, kita menggunakan PLS algorithm ya yang ini. Nah,
Lalu kemudian saya start calculation. Nah, ini kita lihat pada P koefisiennya ya. Ini P koefisiennya kita lihat pengaruh-pengaruhnya ya, atau hubungannya. Ini kita lihat financial attitude itu pengaruhnya terhadap fintech utility itu sebesar 0,335. Ini kita lihat nilainya nilai positif ya. Sehingga itu berarti pengaruhnya adalah pengaruh yang positif. Begitupun fintech dan financial attitude ini terhadap keputusan investasi milenial ya, kepada variabel endogennya juga arahnya positif ya. Nah, arahnya positif. Lalu financial knowledge itu kepada fintech utility itu arahnya positif ya, pengaruhnya positif, tapi kepada keputusan investasi milenial itu arahnya negatif. Lalu financial skill terhadap fintech utility juga arah pengaruhnya itu positif, begitupun terhadap keputusan investasi milenial. Nah, itu arahnya juga positif. Nah, fintech utility juga seperti itu ya, kepada keputusan investasi milenial juga arahnya positif. Nah, jadi kita lihat sebagian besar itu arah pengaruhnya itu adalah positif. Tetapi ada satu yaitu financial knowledge ya, arah pengaruh financial knowledge terhadap keputusan investasi milenial itu adalah negatif. Artinya di sini kita lihat kalau misalnya financial knowledge-nya itu tinggi, nah jadi di sini ya di data ini itu bermakna begini. Kalau seandainya financial knowledge-nya itu tinggi, ya maka keputusan investasi milenialnya itu rendah gitu. Karena hubungannya positif ya arahnya. Tapi kalau financial knowledge-nya rendah, justru keputusan investasi milenialnya tinggi gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya arah, karena dia arah hubungannya positif atau negatif gitu. Jadi kalau kita membacanya seperti itu. Oke, jadi itu kita melihat arah hubungannya atau arah pengaruh ya. Sekarang kita akan masuk pada uji signifikansinya ya, atau kita menggunakan uji T ya. Nah, pada uji signifikansi ini kita bisa melihat pada T hitungnya maupun signifikansinya ya, taraf signifikansinya. Nah, kalau kita menggunakan T hitungnya maka patokan yang digunakan itu adalah konvensi secara umum ya. Konvensi secara luas itu yang digunakan itu adalah 1,96 ya kalau tidak salah. Jadi kalau di bawah 1,96 bisa dikatakan tidak signifikan ya. Nah, tapi kalau di atas 1,96 maka itu bisa dikatakan signifikan. Begitupun kalau misalnya taraf signifikansinya. Kalau signifikansinya itu di bawah 0,05 atau di bawah 5%, maka bisa dikatakan itu signifikan. Tapi kalau di atas 5% atau 0,05 maka itu dikatakan tidak signifikan. Nah, untuk melihat hal ini, untuk melihat signifikansinya, kita menggunakan calculate, lalu kita menggunakan ini, bootstrapping. Nah, lalu di sini subsampelnya itu saya menggunakan 5.000 ya. Jadi ada beberapa referensi itu menjelaskan bahwa akan lebih efektif hasilnya itu kalau menggunakan subsampelnya itu 5.000. Nah, sedangkan kalau di default dari Smart PLS itu dia 500 ya. Nah, default Smart PLS-nya itu 500. Tapi di sini saya akan tetap menggunakan subsample 5.000 walaupun nanti bootstrapping-nya agak lama ya. Tapi kita tunggu ya. Nah, ini saya akan start calculation. Ini agak sedikit lama. Oke, jadi ini hasilnya ya. Ini hasilnya kita lihat. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kamu lihat ini original sample ini maksudnya adalah P koefisiennya.
yang memperlihatkan arah hubungan ya. Nah ini original sample ini maksudnya adalah P koefisiennya yang memperlihatkan arah hubungan. Jadi dia ini sama dengan yang di sini ya. Nah ini sama dengan P koefisien yang di PLS algorithm yang ini. Ini sebenarnya sama. Hanya di bootstrapping itu digunakan istilah original sample. Tapi sebenarnya sama dengan P koefisien. Nah, kita lihat di sini di statistiknya dan p-values-nya. Nah, kita lihat di financial attitude ya terhadap fintech utility itu adalah 0,05. Artinya apa namanya? Signifikan ada pengaruh financial attitude terhadap fintech utility. Ada pengaruh. Lalu financial attitude terhadap keputusan investasi milenial juga ada pengaruh. Nah, yang terjadi itu berbeda dengan yang di financial knowledge. Financial knowledge ini, ya, pengaruh financial knowledge terhadap fintech utility atau variable interveningnya itu ternyata tidak signifikan. Artinya ya tidak ada pengaruh gitu. Ya, tidak signifikan karena p-values-nya lebih besar dari 0,05, lalu di statistiknya juga di bawah dari 1,96. Nah, jadi yang benar-benar berbeda itu adalah financial knowledge ini. Financial knowledge ini pengaruhnya terhadap variabel mediator itu tidak signifikan, artinya tidak pengaruh. Begitu juga terhadap variabel endogennya atau variabel dependennya juga tidak signifikan, artinya kan tidak ada pengaruh. Sekarang selanjutnya kita lihat financial skill terhadap fintech utility. Nah, itu signifikan ya, ada pengaruh. Begitupun financial skill ini terhadap keputusan investasi milenial juga ada pengaruh. Dan yang terakhir, pengaruh dari variabel mediator terhadap keputusan investasi milenial itu juga ini signifikan ya. Jadi artinya ada pengaruh variabel mediator ini terhadap variabel endogen atau variabel dependen. Nah ini kalau pengaruh langsung. Sekarang bagaimana kalau pengaruh tidak langsungnya? Mari kita lihat. Kita bisa lihat pada spesifik indirect effect ini ya. Nah, kita lihat di sini ternyata pengaruh tidak langsungnya itu semuanya adalah tidak signifikan. Artinya kalau pengaruh tidak langsungnya ini tidak signifikan, hal ini menjelaskan bahwa fintech utility yang sebagai variabel mediator ini itu sama sekali tidak memediasi ya. Sama sekali tidak memediasi ya. Tidak memediasi pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nah, jadi bisa dibaca seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat variabel mediator ini itu tidak memediasi atau tidak menjadi sama sekali tidak menjadi variabel perantara terhadap semua variabel, semua pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan memperlihatkan ininya ya, yang sudah saya tulis ya. Nah ini kan kita lihat jadi semua ini pengaruh tidak langsungnya kita lihat. Pengaruh tidak langsungnya itu semuanya itu merah gitu ya. Artinya fintech utility sebagai variabel mediator ini sama sekali tidak menjadi perantara dari pengaruh variabel eksogen yaitu financial attitude, financial knowledge, dan financial skill terhadap variabel endogennya yaitu keputusan investasi milenial. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat lagi pada ini.
Nah, kita lihat bahwa sebenarnya di pengaruh langsungnya itu fintech utility sebagai variabel mediator itu berpengaruh ya terhadap keputusan investasi. Jadi mempengaruhi keputusan investasi. Nah, tetapi di pengaruh tidak langsungnya itu dia ternyata tidak memediasi semua pengaruh dari variabel eksogen ini terhadap variabel endogennya. Jadi bisa dikatakan bahwa financial attitude ini ya, financial attitude ini walaupun tanpa fintech utility ya, tanpa variabel mediator pengaruh investasi milenial. Ini berbeda dengan financial knowledge. Financial knowledge ini tanpa fintech utility maupun ada fintech utility, financial knowledge ini tetap tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi milenial. Nah, sedangkan financial skill itu sama seperti financial attitude. Jadi financial skill ini tanpa adanya variabel mediator yaitu fintech utility, dia tetap memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi milenial. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita katakan memang sebagian besarnya ini adalah pengaruh langsung ya, bukan pengaruh tidak langsung. Di sebagian besar variabel, dua variabel itu memiliki pengaruh yang langsung terhadap variabel endogennya tanpa harus melalui variabel perantara atau variabel mediator yaitu fintech utility. Sedangkan financial knowledge ya, variabel financial knowledge itu tanpa adanya variabel intervening maupun ada variabel intervening, dia tetap tidak memiliki pengaruh terhadap variabel endogen yaitu keputusan investasi milenial. Nah, jadi kira-kira membacanya seperti itu. Oke, saya kira seperti itu video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.